Woi, kamu dua nih jangan kalau balaga. Seingat umur kan? Punya KTP enggak? Ini abang-abang semua ingat umur bang. Saya baik, kalau saya ikut ngomong. Iya betul. Enak aja, jangan samain lu sama gue. Dekat boleh senior. Liwat tetep kabur boy. Lagian udah pada ngantuk, tahu jadi siangan. Ingat joget, nonton, asik seru. Orang susah, hiburannya begitu Bento. Nih ya, bangsa ada dangdut keliling di depan, dia kejar tuh, terus dia pada joget dah berduaan. Nggak usah lagi. Ada nonton apa kah? Iya, paling nonton drama Korea. Hari ini, orang gebetan. Ngayal mulu deh kerjanya. Maaf, gue lagi nonton film Bollywood pakai bahasa Turki. Lu mah kagak ada ngerti kuping. Bahasa Turki, biasa makan nasi uduk jengkol, lagu-lagu gua pakai nonton lagu bahasa gituan. Abang-abang, aduh ini bulan suci Ramadan ini abang-abang. Cari kegiatan yang bermanfaat jangan kayak gini. Parah semua bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Kampung MS, tentram warganya, berkah hidupnya. Berkah hidupnya, tentram warganya. Sahabat setia pemirsa channel Kampung MS spesial Ramadan. Gimana tadi filmnya? Seru kan? Lucu kan? Apalagi film yang tadi tuh dibintangin banyak sama cucu-cucu Nabi. Insya Allah yang nontonnya berkah, pemainnya pada dapat berkah, kru-krunya juga pada berkah semua. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas kupas tuntas ilmunya dari yang tadi film tadi tuh, kita udah siapin nih pemain-pemainnya juga. Langsung kita datengin dari rumahnya masing-masing. Nah, yang pertama udah ada di depan tengah-tengah kita nih, yaitu Al Habib Abdullah Al Kaf, atau udah dikenal dengan nama Wandulo. Assalamualaikum hai Bana. Waalaikumsalam. Sehat Beb? Alhamdulillah sedang. Masya Allah. Dan yang kedua nih, udah datang juga di tengah-tengah kita juga nih, yaitu Al Habib Muhammad Irfan Al Idrus. Assalamualaikum Habib Irfan. Waalaikumsalam. Sehat Beb? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baiklah, kalau gitu langsung aja deh kita kupas tuntas isi kandungan daripada film yang tadi kita tonton bersama guru kita Sayyidil Ustadz Al Habib Segaf, Ibu Sayyidil Walid Al Habib Umar bin Abdurrahman Segaf. Assalamualaikum ya Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Sofyan. Sehat Walid? Alhamdulillah, doain biar sehat afiat panjang umur untuk taat ibadah kepada Allah. Amin. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan Amin. badannya. Amin. Dan dijaga daripada segala mara bahaya. Amin. Dan Allah kabulkan semua hajat dunia akhirah. Amin, ya Rabbal alamin. alamin. Nah, tadi kan udah kita tonton nih filmnya nih, seru ya. Yang bagus nih buat semua usia. Kan ada sekarang balita, bukan balita ya, anak-anak salah pada nonton. Terus emak-emak Ramadan ini bukan pada baca Quran, ya nonton sinetron aja. Nah, jadi tipsnya ini gimana buat ngurang-ngurangin tontonan, atau dia bisa nonton yang tontonan tuh manfaat gitu Walid? Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, memang di akhir zaman ini banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Seharusnya kita melihat hal-hal yang bermanfaat, yang tidak membawa mudarat apalagi menjadi maksiat. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini haruslah kita betul-betul
menjaga pandangan kita daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mendatangkan mudarat, apalagi sampai mendatangkan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, yang mana firman ini khitaban li habibihi wa habibina Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Firman ini langsung mengajak bicara kepada kekasihnya dan kekasih hati kita, Nabiuna Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana berbunyi qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada kaum laki-laki yang beriman kepada Allah, hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang mendatangkan mudarat, dari hal-hal yang menjadikan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka, hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka dari hal yang fawahish, yakni hal-hal yang keji. Haruslah kaum laki-laki mampu menjaga pandangannya, mampu menjaga kehormatan maupun kelaminnya. Dzalika adzka lahum, sungguh hal yang demikian itu yakni menjaga pandangan kita, yakni menjaga kehormatan kemaluan kita, azka, jauh lebih suci, jauh lebih baik bagi kita semuanya. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka perbuat. Jadi apapun yang kita perbuat, Allah taala Maha mengetahui. Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi dan lebih tersembunyi dari apapun juga. Bahkan innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada khianatnya mata. Maksudnya khianatnya mata apa? Kerlingan mata. Ya, sebelum mata kita berkedip, berkerling, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengetahuinya. Nah, jadi jangan dah ya kita melihat hal-hal yang tidak baik. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, harus kita lebih lagi menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik, yang mendatangkan kemudaratan dan menjadikan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat tuh, ya sekarang tayangan sahur ini Masya Allah, ya begitu dahsyatnya. Kaum perempuan buka-buka aurat sambil berjoget-joget. Nah ini harus ya kita hindari. Ya, yang lakinya pun begitu, joget-joget dengan perempuan, ya saling berdekatan, bahkan sambil berpegangan, bersentuhan. Maka ini harus kita hindari. Nontonnya saja kita hindari, apalagi melakukannya. Fahim tuh? Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Jalla wa ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Allah Rabbul Alamin berfirman sama seperti tadi, khitaban li habibihi wa habibina Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana firman ini langsung mengajak bicara kekasihnya dan kekasih hati kita, habibuna maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana berbunyi, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wahai kekasihku Nabi Maulana Muhammad salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, katakanlah kepada istri-istri kamu dan katakanlah kepada anak-anak perempuan kamu, juga katakanlah kepada seluruh kaum perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka seluruh kaum perempuan
memanjangkan jilbab-jilbab mereka sampai menutupi seluruh anggota tubuh mereka. Dzalika adna an yu'rafna. Maka hal tersebut menjadikan mereka mudah dikenali bahwa mereka adalah seorang mukminah, bahwa mereka adalah seorang muslimah. Zalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina. Maka hal yang demikian itu, yakni yang mana kaum perempuan menutup seluruh aurat mereka dengan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, adna an yu'rafna. Dengan hal yang demikian itu mudahlah mereka dikenali mana kaum mukminah, mana kaum muslimah. Jadi dapat dikenali bahwa mereka adalah seorang mukminah, mereka adalah seorang muslimah. Fala yu'dzaina, dan sebab itulah mereka tidak akan pernah diganggu oleh orang-orang kafir atau orang-orang laki yang memang mempunyai pandangan yang liar kepada kaum perempuan. Dan dalam satu hadis Hadrat Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda kepada Sayyidatna Asma radhiyallahu taala anha. Sayyidah Asma adalah putri daripada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Dan beliau adalah kakak daripada Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri daripada Hadrat Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan beliau, Sayyidatna Asma itu juga istri daripada salah seorang sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama Sayyidina Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu wa arda. Dikatakan oleh Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Sayyidatna Asma dan juga tentunya kepada seluruh kaum muslimah di alam dunia ini, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila dia sudah masuk masa haid, dia sudah puber, dia sudah datang bulan, lam tasluh an yura minha illa hada wa hada. Sungguh tidak dibenarkan untuk dia memperlihatkan anggota tubuhnya illa hada wa hada. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara ilal wajh wal kaffan. Dikatakan illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara ilal wajhi. Beliau mengisyaratkan, menunjuk kepada wajah, wal kaffan, dan kedua telapak tangan. Jadi tentunya aurat perempuan secara keseluruhan anggota tubuhnya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah sekarang kalau kita lihat tuh, Masya Allah ya, perempuan ngumbar aurat ya, baju adiknya umur 3 tahun dipakai bib ya, umur 3 tahun tuh baju dipakai sama perempuan yang udah umur belasan tahun, bahkan udah 20 tahun ke atas, ya jelas kelihatan auratnya kemana-mana. Nah jadi harus kita menjaga aurat baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang aurat laki-laki itu yakni ma baina surah wa rukbah, ada di antara pusar sampai lutut atau dengkul. Namun itu adalah aurat secara global. Adapun dalam ilmu fikih ya dikatakan secara luas aurat laki-laki ada pada 4 tempat. Jadi aurat globalnya adalah ma baina surah wa rukbah. Namun ada 4 tempat. Kemudian aurat perempuan secara globalnya tadi jami'u badaniha illa al-wajh wal kafain. Seluruh anggota tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi perempuan juga auratnya nanti ada pada 6 tempat. Di sini Al-Faqih tidak menerangkan mana 4 tempat bagi laki-laki, mana 6 tempat aurat bagi perempuan, karena tentunya memakan waktu dan bukan menjadi memang pembahasannya. Yang mau tahu tentunya hadir di Majlis Ta'lim wal Mudzakarah Mahabbatus Salihin. Begitu Sofyan.
Marhaba, taib. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Nah, buat Habib Irfan nih, gimana Bib? Antum kira-kira ada pertanyaan dari pembahasan ilmu yang tadi? Silakan Bib, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf, mohon ridho. Ya marhaba bil habib. Al-Faqir ingin bertanya, bagaimana apabila seorang laki-laki melihat aurat perempuan? Bagaimana cara untuk menyikapinya, Ustaz? Taib Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat kita melihat aurat perempuan maupun perempuan melihat aurat laki-laki. Nah, kita ini di akhir zaman, apalagi kita hidup di Indonesia yang memang aurat ada di mana-mana. Ya, aurat yang terbuka itu di mana-mana, di jalanan kita lihat, di mana tempat kita lihat, bahkan di HP kita bisa lihat aurat perempuan. Maka bagaimana cara menyikapinya? Sudah diajarkan oleh Hadratul Rasul sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau katakan lakal ula wala alika tsaniyah. Tidak mengapa di saat kalian melihat pada pandangan pertama. Wala alika tsaniyah, namun tidak boleh kalian melihat untuk kedua kalinya. Jadi begitu kita ngelihat istighfar langsung kita menoleh. Jangan kita pantengin. Oh, kalau begitu pandangan pertama boleh. Udah pantangin aja dah. Nah itu salah juga Beb. Jadi begitu kita ngelihat nih depan kita atau di kanan kiri kita ada aurat perempuan yang terbuka, ya astagfirullahaladzim, langsung kita noleh. Begitu. Di kiri nyatanya ada juga. Astagfirullahaladzim, kita noleh sudah. Di depan ada juga astagfirullahaladzim, nunduk dah. Sudah, untuk aman Beb. Ya, jadi jangan kita pantengin. Nih orang sekarang begitu ngelihat aurat perempuan yang terbuka, wah rezeki nih. Tuhan begitu. Ya, jangan. Ya, dosa. Waktu kita ngelihat secara enggak sengaja, ya pandangan pertama tuh enggak sengaja tuh. Ya, yang dimaksud pandangan pertama yaitu yang tidak sengaja. Makanya enggak dihitung dosa. Lakal ula enggak jadi masalah, tidak mengapa. Dalam pandangan yang pertama, yakni yang tidak disengaja. Wala alika tsaniyah, dan tidak boleh mempunyai pandangan untuk kedua kalinya. Wah, penasaran ya, itu putih benar tuh, ada lecet enggak? Jangan begitu Beb. Paham Habib? Taib. Nah, kalau buat Habib Dolah nih, gimana Beb? Kira-kira antum ada pertanyaan juga? Wes, ada dong. Masya Allah, ya foto Habib. Maafin Pak Ustadz, kita mau nanya nih. Habib. Di film tersebut kan yang joget-joget pria. Nah, bagaimana kalau di dalam sebuah tayangan itu yang joget seorang wanita, baik per orang maupun per kelompok? Begitu aja pertanyaan mungkin, Ustaz. Luar biasa ini, semangat bener lain kalau aktivis emang ya. Luar biasa. Ya Habib, tadi kan udah dijelasin ya, dalam ayat tadi ada dua ayat An-Nur dan Al-Ahzab, bahwa kalau nonton aja nggak boleh, apalagi jogetnya. Mau laki mau perempuan, sama nggak boleh joget-joget begitu. Ya, apalagi perempuan nih, naudzubillah. Sekarang nih lagi rame aplikasi TikTok apa TikTok tuh, nggak tahu deh tuh ya. Nah, perempuan pada joget-joget luar biasa, buka-buka aurat, apalagi ya sampai joget-joget tersebut itu memang mengundang syahwat kaum laki-laki. Pak buka aurat aja udah mengundang syahwat, apalagi sampai gerakan-gerakannya yang makin mengundang syahwat kaum laki-laki. Na'udzubillah. Haram. Ini lagi perempuan muslimah ya, berjilbab, ikut joget-joget juga. Mendingan mana coba? Ini kita ambil mendingan nih. Perempuan yang nggak berjilbab, dia nggak punya aplikasi TikTok. Sama perempuan berjilbab, dia punya aplikasi TikTok itu tuh. Dia joget-joget. Mendingan perempuan yang nggak berjilbab tapi dia nggak joget-joget depan kamera TikTok. Kenapa Beb? Lantaran gara-gara dia itu joget masuk aplikasi Toktik dan TikTok, ditonton tuh sama jutaan orang sedunia yang tonton. Dosa jariah berjalan selama adanya itu jogetnya dia di aplikasi tersebut, maka dosa itu terus
ngalir buat dia. Dan dilihat bukan sampai satu orang kan, Beb. Dilihat sama sedunia yang lihat. Makanya tadi Ustaz ngomong, mendingan perempuan yang masih belum berjilbab tapi dia nggak punya itu aplikasi. Kedua-duanya salah. Tapi mana salah yang lebih berat? Lebih berat yang tadi itu, yang dia joget-joget, masukin ke aplikasi tersebut. Tuh. Apalagi kan, ya Allah, ini muslimah udah pakai jilbab. Ini jilbab ini satu identitas bagi perempuan muslimah. Akhirnya dia apa? Ngejelekin citra Islam. Islam jadi jelek gara-gara yang begituan. Dan apa? Bikin sedih Sayyidatna Fatimah Az-Zahra, bikin sedih Sayyidatna Khadijah Al-Kubra. Ya Allah, masa perempuan muslimah begitu? Jangan. Tidak dibenarkan dengan tujuan apapun juga. Perempuan-perempuan joget sana joget sini, kemudian diupload atau diposting di aplikasi TikTok, nggak boleh. Jadi jangan ya. Sekali lagi dipesan dan jaga anak istri kita, jaga jangan sampai ada aplikasi TikTok, apalagi sampai ikut-ikutan joget-joget di aplikasi itu. Paham tuh, Beb? Jangan, nggak boleh. Innallaha yuhibbul haya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan orang-orang yang punya rasa malu. Antum tahu Beb, Sayyidul Jid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf radhiyallahu taala anhu ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum jami'an fi dharain amin Allahumma amin. Beliau mandinya aja masih bekemban nutup aurat. Tuh. Begitu Sofyan. Ya, Al-Fagir tuh nyaksiin benar. Beliau mandi pakai sarung. Ya. Ada sarung kering buat dipakai setelah mandi dan sarung memang dipakai untuk mandi. Tuh, dikemben tuh sampai ke atas dada. Ya, jadi beliau keluar kamar mandi tuh sarung udah basah semua udah. Jadi padahal mandi itu boleh kita urianan, boleh kita telanjang bugil, boleh. Ya. Karena apa? Buka aurat diperbolehkan indal hajat, di saat tidak hajat itu boleh. Boleh. Jadi yang tadinya buka aurat nggak boleh kan aurat laki-laki mabaina surah warukbah. Tapi di saat ada hajat, kaum laki-laki boleh buka aurat. Kaum perempuan boleh buka aurat. Contohnya apa? Indal gusul di saat mandi. Boleh. Laki-laki maupun perempuan di saat mandi orian, telanjang boleh. Tapi tidak dilakuin sama Sayyidul Jid Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf. Ya, beliau mandi bekemben. Tuh, jadi tidak diperbolehkan membuka aurat baik laki maupun perempuan illa indal hajat, kecuali sedang ada hajat. Di antara hajat kita yang diperbolehkan adalah indal gusul, di saat kita mandi, kemudian indal jima, di saat kita bersenggama dengan istri kita, istri dengan suaminya. Tuh, atau indal dalak, di saat kita ngurut, ya mungkin kita diurut kemudian ya sampai paha kita kesingkap, kelihatan paha kita masih kagak apa-apa dah. Karena apa? Indal hajat, lagi ada keperluan yang mendesak. Begitu Habib. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Walid atas semua nasihat dan ilmunya yang pasti banget manfaat buat kita semua. Amin, amin. Nah, buat lebih lengkap lagi kita mohon doa kepada Walid. Ya, mohon bismillah. Tayyib jamaah rahimakumullah, sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pangkat kebesaran surat Al-Fatihah, dengan pangkat kebesaran Sayyidina Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur dalam sehat wal afiat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini tanpa ada kendala apapun juga. Dan kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah taala memberikan kita taufik, kekuatan untuk kita bisa beribadah dengan sempurna, menghidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, kekuatan agar kita bisa menjaga diri kita, seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan Allah taala berikan kita semua panjang umur
Allah Ta'ala tentukan kita dan pertemukan kita, bukan saja pada bulan suci Ramadan di tahun ini, tapi Allah Ta'ala pertemukan kita pada bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat min khairat dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat setia pemirsa channel Kampung MS, bagi kalian yang belum like dan subscribe, buruan deh langsung subscribe and like, dan jangan lupa langsung di share lagi. Ya itu aja. Boleh takhilul kalam. Taib jamaah rahimakumullah, tolong bantu dakwah kami dengan cara meng-share semua video-video yang ada di channel Kampung MS. Dengan antum meng-share video-video kami, maka antum pun akan mendapatkan pahala dakwah yang mengalir kepada antum semuanya. Jazakumullah khair. Salam perjuangan penuh keistiqomahan serta salam istimewa untuk antum semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupnya Kampung MS istimewa, yehe, banyak ilmunya, yehe, penuh nasihatnya.